Assalamu alayka ya Rasulullah wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Hadirin yang berbahagia, kita bahas pada subuh ini adalah pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, di balik sunnah ada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di balik sunnah ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta kepada kalian, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin berbahagia, sunnah ini ada 3 bagian. Sunnah yang pertama adalah sunnah yang datang dari pribadi Nabi itu sendiri, yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan suruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dari tidur sampai tidur kembali kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara makan Nabi, cara minum, cara pakaian, masuk WC, keluar WC, kendaraan. Dari tidur sampai tidur kembali, apabila kita melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dihitung ibadah. Kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, maka akan sia-sialah kehidupan kita. Makan kita sia-sia, tidur kita sia-sia, masuk WC sia-sia, bahkan masuk masjid pun ketika langkahkan kaki tidak ikuti sunnah, maka akan sia-sia langkah kita ketika masuk dalam masjid. Hadirin, pertama kita tidur kita setiap hari rata-rata 6 sampai 8 jam. Apabila kita mengikuti sunnah cara Nabi SAW cara tidur, maka selama 6 sampai 8 jam itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tidur kita akan sia-sia tanpa ada pahala. Demikian juga makan kita dan amalan-amalan yang lain. Itu sunnah yang pertama adalah yang datang dari pribadi Nabi SAW itu sendiri. Sunnah yang kedua adalah sunnah takriri, perbuatan umat Nabi atau pada umumnya perbuatan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didiamkan Nabi, bahkan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umpama sholat wudhu. Jadi sholat wudhu ini adalah amalan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bukan amalan Nabi, tapi Nabi memuji amalan Bilal radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu buat sehingga saya mendengar terompah sandalmu, terompah di surga? Maka Bilal radhiyallahu menjawab, ya Rasulullah, saya tidak melakukan amalan apa-apa, hanya saya saja ini setiap kali batal wudu saya akan memperbarui wudu dan akan saya sholat semampuku. Itu bukan bid'ah, itu namanya sunat takriri, ketetapan Nabi. Ada sahabat
Ketika Nabi SAW sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Maka selepas sholat, Nabi tidak protes, malah memuji ya, ucapan sahabat itu. Nah, sampai dibaca sampai hari ini. Nah, itu dalam doa iftitah. Dalam hadis lain lagi, ketika Nabi sholat berjamaah, ketika Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ada seorang berkata di belakang, Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka selepas sholat Nabi bertanya, siapa yang mengatakan tadi? Ya, saya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, saya melihat 30 sekian malaikat yang merebut siapa yang lebih awal akan menulis ucapan kamu tadi. Nah, ini sunnah juga ya. Namanya sunnah takriri. Termasuk kekeliruan. Ada orang, sebagian umat Islam mengatakan kalau tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah, tidak boleh dilakukan. Kalau baik pasti Nabi melakukan. Ini keliru. Ada perbuatan-perbuatan para sahabat yang tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi setuju mengakunya. Tapi kalau benar-benar jelek, buruk amal itu, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan melarang para sahabat. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ajmain yang tidak diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Muntakab Hadis, ada seorang Badawi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang Badawi itu, Nabi mendengarkan doa orang kampung Badawi itu, doa begitu panjang. Dalam kitab Muntakab Hadis, memuji kebesaran Allah dalam solat. Ini ditambah-tambah oleh orang Arab Badawi sebelum salam. Maka selepas salam, belum merintahkan salah seorang sahabat, coba kamu panggil orang Arab itu. Maka orang Arab itu datang selepas sholat. Maka Nabi memberikan hadiah beberapa keping emas. Maka Nabi bertanya, dari mana kamu? Wahai orang Arab, saya dari kampung Sosok. Nah, kenapa aku memberikan hadiah emas ini? Dia menjawab, karena hubungan kerabat antara kita. Ya, memang ada hak hubungan kerabat, tapi aku berikan hadiah emas ini karena bagusnya pujianmu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tadi. Ini hadisnya dari sini. Ini sebagai dalil hadirin sekalian. Hadis riwayatkan Abu Hurairah, hadis panjang ini. Doanya ini hampir setengah pojok. Ini hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Arabi wa huwa yad'u fi sholati. Anas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melewati orang Arab. Beliau berdoa di dalam sholatnya, itu sebelum salam. Beliau berdoa, ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu zunun wa la yasiful wasifun wala tughairul hawadis wala yasadawa'il ya'lamu mathaqilal jibal wa maqilal jibahar wadada qatril amtar wadada warakil asjar wadada ma'adlama alaihi al-layl wa asraqa alaihi an-nahar wala tuwari minhu sama'us sama' wala ardun arda wala bahru ma fi qa'rihi wala jablu ma fi wa'rihi. Ijna khaira umri akhiru wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Wa wakkala Rasulullah sallallahu bil arabi rajulan faqala. Hadirin, ini doa panjang sekali. Maka Nabi SAW mendengarkan doa orang Arab kampung itu. Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk memanggil orang itu apabila selesai sholat. Falamma sholah wa tahu,
Maka tatkala sholat selesai, sahabat Nabi mendatanginya. Kemudian Nabi SAW memberikan hadiah emas kepada orang Arab tadi. Maka Nabi SAW bertanya, dari mana wahai orang Arab Badui? Dia menjawab, dari Bani Amir Sa'sa' wahai Rasulullah. Beliau bertanya, tahu kamu mengapa aku memberikan emas itu kepadamu? Dia menjawab, karena hubungan kekerabatan antara kami dan engkau. Maka Nabi SAW bersabda, memang ada hak bagi hubungan kekerabatan, akan tetapi aku memberikan emas itu karena bagusnya pujianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis wa Tabrani Majmu' Jawad. Nah, inilah dibaga sebagai bukti tidak semua tidak dilakukan Nabi SAW itu adalah bid'ah. Tapi apabila amalan itu baik dan sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka Nabi SAW membiarkan, bahkan Nabi muji para umatnya, para sahabatnya melakukan amalan yang baik. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu Idul Fitri atau Idul Adha, ada seorang sahabat sholat di lapangan atau di tanah lapang waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Apakah ini sholat sunat qobliyah, apa sholat ini sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu dan lain-lain, Allahu alam. Maka selepas sholat, seseorang melaporkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, ada seorang melaksanakan sholat sebelum dilakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka Sayyidina Ali menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar dan Utsman. Tetapi aku tidak mau melarang orang yang mau melakukan kebaikan. Lihat, tidak langsung menegur, kamu salah, kamu ada, tidak. Ini saya menemukan hadis ini dalam kitab membongkar kebohongan Kiai Haji Ali Mahfud Ali